penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan. Kamu aja, Mama lagi pakai buat itu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapak, terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami berkumpul dimanapun kami berada ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan, seminggu yang lalu kami sudah lewati hari-hari bersama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Apapun yang kami akan sharingkan, penyembahan kami biarlah berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami berkenan ya Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya buka ruang kesaksian. Ada yang ingin bersaksi? Saya mau bersaksi sedikit ya. Saya mengucap syukur karena satu masalah boleh terselesaikan, yaitu di mana adik saya rencananya kan harus operasi yang ketiga kali ya untuk tulangnya, karena posisi tulangnya yang salah. Puji Tuhan, untuk operasi yang rencana operasi ketiga ini akan dilakukan di Rumah Sakit Fatmawati, dan adik saya bisa memakai BPJS, dan kami sudah bertemu dengan dokter, dan rencananya hari Kamis nanti akan diadakan foto ronsen 3 dimensi untuk melihat posisi tulang kakinya yang tumbuhnya tidak sesuai dengan tempatnya. Dan saya bersyukur karena Tuhan sudah menolong adik saya dan juga saya untuk bisa mendapatkan pengobatan lebih lanjut untuk kaki adik saya yang patah. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong dan menjawab setiap doa-doa yang sudah dinaikkan. Terima kasih Ibu Suryani yang sudah mendoakannya, dan juga jemaat GSI, dan saya juga mengucap syukur untuk semua teman-teman yang mendukung, juga Pak Andrew, dan kiranya nanti operasinya ini dapat berjalan dengan baik. Masih menunggu persiapan-persiapan untuk foto, dan sesudah itu akan dilakukan operasi. Nah, itu saja saya mengucap syukur Tuhan sudah menjawab pergumulan kami, karena operasi ini membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Karena pertama itu sudah 89 juta habis ya untuk operasi yang pertama, dan yang kedua puji Tuhan kita dapat biaya yang sangat rendah sekali, 7 juta ya, dan sekarang kita mendapat bisa memakai BPJS, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih, shalom. Halo. Ada lagi?
Kalau tidak ada lagi, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Secara pada Miami. Ya. Buka ya. Shalom. Shalom. Ya. Puji nama Tuhan, kita ketemu lagi ya. Ini kebetulan lagi pengen ngumpul aja di sini karena sebentar kita mau pergi, mau lihat-lihat tempat buat Natal ya. Ya, kita mengucap syukur. Hari ini adalah minggu yang pertama ya. Dari bulan Desember, gak terasa kita akan mengakhiri tahun 2020 ya. Berarti sudah 9 bulan nih kita kena corona. Mungkin sama kayak orang melahirkan kali ya. Setelah 9 bulan harap selesai lah ya coronanya ya. Wah, Ibu Estherlina luar biasa nih, Natal banget nih. Iya. Oke, kita akan baca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau membaca firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini sungguh-sungguh tertanam di hati kami, dan kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, kita akan buka Alkitab kita dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai 11 kita baca secara bergilir. Saya dulu ya. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain yang tidak bersungut-sungut, dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jikalau ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Nah, saudara, kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, kita melihat keadaan zaman sekarang ya, penyakit sampar ya, penyakit sampar itu corona ya, itu di mana-mana. Kita lihat penyakit corona sudah mendunia dan sudah tidak terhitung berapa orang yang meninggal ya dalam waktu beberapa saat ini ya. Dalam 1 bulan ini, bulan yang lalu November, sepupu saya ada 2 yang meninggal karena corona ya. Puji Tuhan kalau saya masih bisa berdiri di sini itu karena Tuhan ya, luar biasa dahsyat. Dan saudara, kita melihat lagi situasi juga ya di Sigi, penganiayaan. Kemudian kita lihat lagi di Prancis beberapa waktu yang lalu, dan kita melihat juga secara alam ya. Ada beberapa gunung yang meletus ya, yang sudah eruption ya. Jadi kita melihat 2 tahun yang lalu, 2 tahun lalu tsunami di Palu ya. Itu dahsyat banget ya, luar biasa, nggak pernah kepikir waktu kita melihat video itu rumah-rumah tenggelam ya, ditenggelamin sama lumpur. Jadi memang kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Dan sekarang kelihatannya tambah instan, maksudnya tambah jadi ya, semua gejala-gejalanya ini sudah diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Akan ada peperangan, akan kelaparan, penyakit sampar ya, bangsa melawan bangsa. Jadi saudara, ada orang bilang gini, itu kan ditulis sudah, ayat itu Petrus tulis sudah 2000 tahun yang lalu ibu. Sampai sekarang juga Tuhan Yesus juga belum datang-datang. Ada yang bilang gitu sama saya. Tetapi saudara, belum datang bukan berarti tidak akan datang, ya kan? Sekali lagi, belum datang bukan berarti tidak akan datang. Karena sudah jelas bahwa semua yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus itu sudah digenapi ya. Di dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan Yesus dinubuatkan akan lahir, akan menjadi manusia, seorang anak telah lahir bagi kita, sudah digenapi. Kemudian bagaimana Tuhan Yesus akan mati, sudah digenapi. Dia akan bangkit, dia naik ke surga, dan tinggal satu lagi, dia akan datang. Nah, kapan dia akan datang kita tidak tahu. Nah, itu bagaikan pencuri ya. Alkitab jelas mengatakan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya seperti pencuri. Pencuri di malam hari ya. Jadi kita lihat kalau namanya pencuri ya, nggak mungkin bilang Ibu Esther Lina, ntar malam saya mau datang ke rumah Ibu Esther ya. Ibu Esther pasti sudah siapin pentung ya, siapin apa ya, kunci semua pintu ya, karena udah ya. Tetapi Tuhan Yesus ya, dia datang seperti pencuri, sekonyong-konyong, tiba-tiba ya. Bahkan sama dia memberikan satu perumpamaan, 5 orang darah yang bijaksana dengan yang bodoh ya. Jadi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita siap sedia. Kapan saja dia datang, ya kita siap. Jangan seperti perempuan yang bodoh ya, kemudian mereka tidak mempersiapkan minyaknya, sehingga ketika Yesus datang, mempelai laki itu datang, akhirnya mereka tidak dapat masuk ke tempat perjamuan ya. Nah, kita melihat di sini sebagai orang-orang Kristen, apa yang kita harus lakukan di masa-masa kesudahan yang sudah dekat ini? Ya, kita melihat di dalam ayat yang ke-7, karena itu kuasailah dirimu. Nah, yang pertama, kuasai diri. Nah, dalam bahasa aslinya itu artinya kuasai diri itu tetap memiliki pikiran yang cerah, tetap memiliki pikiran yang jernih. Artinya, walaupun keadaan yang begitu luar biasa di sekitar kita ya, yang sangat menakutkan, yang sangat mengkhawatirkan, menggelisahkan, tetapi kita tetap menguasai diri. Menguasai diri tetap jangan takut, jangan khawatir ya, jangan heboh. Nah, ada orang ketika beberapa waktu yang lalu ya, karena katanya corona mau lockdown, akhirnya belanja semua sembako ya, beli semua masker banyak-banyak ya. Karena apa? Ketakutan karena akan lockdown dan sebagainya. Jadi kita tetap kuasai, tetap
tetap kuasai diri, tetap mempunyai pikiran yang tenang ya dalam menghadapi situasi yang semakin hari semakin jahat. Bahkan di dalam Timotius juga di situ dikatakan bahwa bukan hanya itu saja, orang-orang semakin jahat. Orang-orang semakin jahat, anak-anak semakin kurang ajar sama orang tua ya. Mereka seperti beribadah tetapi sesungguhnya mereka tidak beribadah. Jadi kita lihat orang semakin cinta uang ya. Orang semakin cinta uang dan sebagainya ya, kita melihat di sini. Nah, sebab itu firman Tuhan katakan bahwa kuasailah dirimu. Kuasai dirimu, jangan sampai tergoyahkan dengan situasi yang ada. Jadi jangan sampai tergoyahkan dengan situasi yang ada ini. Dan kemudian kita melihat lagi, dan jadilah tenang. Jadi ketenangan ini sangat penting. Bagaimana bisa tenang, Bu, dengan situasi yang seperti ini gitu ya. Nah, saudara, ketenangan itu hanya dapat kita miliki ketika kita betul-betul mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan ya. Itu artinya di dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit ini, kita harus terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Jadi kita lihat ketenangan jiwa kita itu hanya kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi tidak takut. Saya ingat pada waktu saya corona ya, saya tenang. Dan saya tahu ketenangan itu memang dari Tuhan. Dan saya tenang aja gitu loh. Dan saya tidak takut, tidak cemas ya, tidak takut mati juga gitu loh. Ya saya jalanin aja. Bu, ambil darahnya, ambil. Satu hari ambil darah ya ambil. Bu, ambil lagi darahnya, silakan. Ya gitu ya. Jadi nggak ada sama sekali ketakutan. Dan saya tahu itu dari Tuhan ya. Dari Tuhan. Memang saya menikmati kesakitan itu, tetapi ya jalanin aja gitu loh. Jadi tetap tenang, karena apa? Tuhan izinkan segala sesuatu yang terjadi di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa hari yang sudah mau dekat ini ya, tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita sesuatu tanpa seizinnya Tuhan. Jadi tetap tenang. Nah, sekarang kita melihat ada ada himbauan perang. Lihat kepala orang dipotong, dan itu memang aduh gimana ya. Ada juga yang kasih komen, kenapa orang Kristen yang kena sasarannya? Ya nggak usah komen apa-apa. Kenapa orang Kristen akan dianiaya? Tapi memang itu sudah dikasih tahu sama Tuhan bahwa memang di akhir-akhir ini ya, bahwa kita akan dianiaya, kita akan mengalami masa-masa penganiayaan, dan itu memang semuanya sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, yang pertama ini kuasai diri kita, punya pikiran yang jernih. Kemudian yang kedua, kita melihat di sini tetap tenang. Jadi tetap tenang, tetap pegang firman Tuhan, tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Di sini dikatakan supaya kamu dapat berdoa, ya. Supaya kamu dapat berdoa. Kenapa kita harus kuasai diri kita? Kenapa kita harus tenang? Supaya kita dapat berdoa. Karena orang kalau panik ya, kalau orang khawatir, gelisah dengan keadaan, akhirnya mereka nggak bisa berdoa. Tapi justru di dalam doa itulah ada kekuatan ya. Jadi ketika masalah zaman, masalah di sekitar kita semakin parah, kita melihat di sini, justru kita tenang supaya kita dapat berdoa. Dan kemudian kita melihat di sini ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan yang berikutnya yang keempat itu adalah saling mengasihi. Nah, di hari-hari yang dekat ini ya, masa-masa Tuhan Yesus akan datang. Di hari-hari terakhir ini Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita saling mengasihi. Jadi saling mengasihi ini adalah kekuatan kita. Kesatuan tubuh Kristus ini saling mengasihi, saling menopang dalam doa,
saling menghibur, saling mendorong, saling saling membangkitkan semangat satu dengan yang lain di dalam masa-masa sulit ini. Dan kemudian kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Memberi tumpangan artinya membuka rumah. Nah ini kenapa banyak sekali dalam perjanjian lama mengenai memberi tumpangan. Karena pada waktu zaman dahulu gereja yang mula-mula, nah orang-orang Kristen itu tidak bisa tinggal di rumah-rumah orang yang tidak Kristen ya. Jadi mereka dianiaya dan mereka tidak punya tempat untuk tinggal. Nah orang-orang Kristen yang dikejar-kejar ya oleh karena penganiayaan, oleh karena iman mereka. Nah anak-anak Tuhanlah yang juga membuka pintu rumah mereka untuk tumpangan, juga untuk hamba-hamba Tuhan. Jadi Tuhan juga mau supaya di akhir-akhir sebelum kesudahannya ini kita saling mengasihi dan juga memberi tumpangan. Memberi tumpangan, memberi bantuan ya, memberi bantuan kepada orang-orang yang lain. Amin. Amin. Jadi rumahnya terbuka ya, rumahnya terbuka untuk anak-anak Tuhan. Nah, rumah saya dari dulu itu terbuka ya. Orang dari mana-mana aja datang ya, orang dari luar negeri, dari kampung, dari mana, kalau datang ke Jakarta pasti dulu nginep di rumah saya. Nah dulu juga waktu di Kalimantan juga seperti itu. Jadi rumah itu seperti mission house ya. Jadi benar-benar terbuka ya untuk tumpangan. Nah apalagi di akhir-akhir masa kesudahan ini sudah mau terjadi ya. Kita lebih lagi untuk saling menolong satu sama lain. Mungkin kita tidak bisa memberi tumpangan, ataupun juga kita saling membagi kalau ada yang kekurangan kita saling berbagi satu dengan yang lain ya. Jadi saling mengasihi, saling memberi tumpangan, saling berbagi satu dengan yang lain. Dan kemudian kita lihat ayat yang ke-10. Layanilah seorang dengan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita saling mengasihi satu dengan yang lain sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan yang terakhir itu adalah jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus dialah yang mempunyai kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir itu kita lebih memaksimalkan ya, memaksimalkan potensi pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi justru di akhir-akhir sebelum kesudahannya ini, kita melayani Tuhan harus lebih sungguh-sungguh. Dan memang lihat situasi ini, akhirnya orang semakin lemah ya. Melayani Tuhan udah semakin kendor ya, karena ya orang-orang sudah terlena dengan keadaan. Tetapi justru sebelum kesudahannya ini kita melihat bahwa melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan. Jadi mari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dengan kata lain mari kita melayani lebih maksimal lagi, khususnya dalam memenangkan jiwa ya, dalam memenangkan jiwa. Nah justru di akhir-akhir zaman ini kita harus lebih lagi melayani. Karena apa? Karena Tuhan sudah dekat. Kata air so dekat, bukan air so dekat ya. Sumber air sudah dekat. Ya, sumber air so dekat. Sumber air kehidupan sudah dekat ya. Oleh sebab waktunya sudah dekat. Sebab itu mari kita lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, memaksimalkan potensi yang ada. Jadi sekali lagi ya, kesudahannya sudah dekat. Mari oleh sebab itu kuasai diri kita, tetap tenang, dan supaya kita dapat berdoa, saling mengasihi satu dengan yang lain, memberi tumpangan, melayani satu dengan yang lain, dan kemudian melayani Tuhan dengan memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita satu dalam doa. Saya minta Ibu Estherina mengucap syukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kami untuk menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Dan biarlah Tuhan tetap memperkuat iman kami, supaya kami tetap tenang di dalam menghadapi pandemi dan masalah-masalah yang lain. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami dan menolong kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, berkati Ibu Suryani dalam pelayanannya dan juga keluarganya, dan juga kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan. Saudara yang kekasih, mari kita angkat roti bunda. Kita mengucap syukur setiap kali kita membuat perjamuan, kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan tubuhnya bagi kita, dipecah-pecahkan dan darahnya tercurah bagi kita, sehingga kita boleh layak menjadi anak Allah dan kita boleh layak untuk disebut anak-anak kerajaan. Dengarkan apa kata firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Minta Ibu Vera mengucap syukur untuk tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh-Mu sudah kami rasakan setiap hari ya Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa untuk kehidupan kami hari-hari itu. Tuhan Yesus, biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, biarlah roti yang ada di tubuh-Mu Tuhan masuk dalam tubuh kami, biar kami selalu dalam kondisi yang sehat, kuat, sempurna, tanpa kurang satu apapun. Biar katilah dan lindungilah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita makan. Mau ganti Bu? Ya, masih ada. Masih ada. Ya, mari kita angkat cawan. Dengarkanlah apa kata firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minta Oci mengucap syukur untuk darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah darah-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari Tuhan. Tuhan ajar kami untuk mengingat setiap aliran darah-Mu Tuhan dalam hidup kami, agar kami senantiasa diberkati oleh darah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah darah-Mu. Mari kita minum. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup kami. Engkau telah datang ke dunia, Engkaulah roti hidup itu, Engkaulah tubuh yang dipecah-pecahkan itu. Dan dengan lewat demikian Tuhan, kami boleh menyatu dengan tubuh-Mu dan kami boleh dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk darah Yesus yang telah tercurah di atas Kalvari. Dan lewat darah-Mu Tuhan kami boleh ditebus. Lewat darah-Mu Tuhan kami telah disucikan, bahkan kami layak untuk datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih oleh darah-Mu Tuhan kami lunas dibayar dan sah menjadi milik Tuhan Yesus. Sebab itu ya Tuhan, ini hidup kami, ini keberadaan kami ya Tuhan. Biarlah selama kami masih hidup dan terutama di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat, dalam situasi yang begitu hiruk pikuk di dunia luar sana ya Tuhan, dengan segala penyakit virus corona, ada begitu banyak orang mengalami duka cita, ada banyak orang mengalami ketakutan, kepanikan, gelisah dengan situasi. Dan juga Tuhan, pemerintah dunia ya Tuhan, karena ekonomi turun Tuhan, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup dan banyak orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dan juga ya Tuhan, peristiwa-peristiwa kami melihat ada gempa bumi
Kami melihat juga ada penganiayaan tubuh Kristus. Anak-anak Tuhan dianiaya, dibunuh, dan juga mengalami banyak sekali tantangan-tantangan. Tuhan, kami sadar sesadar-sadarnya bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Waktu Tuhan untuk datang sudah dekat. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, biarlah kami tetap menguasai diri kami tetap tenang, supaya kami dapat berdoa. Dan sebagai tubuh Kristus, kami saling mengasihi satu dengan yang lain, kami saling melayani satu dengan yang lain, dan kami saling memberi tumpangan, berbagi satu dengan yang lain. Dan juga ya Tuhan, memperkuat pelayanan kami, karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, dan Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat. Bapa, kami mau berdoa untuk presiden kami, untuk wakil presiden, untuk pemerintah kami. Tolonglah mereka ya Tuhan, di dalam menghadapi kemelut-kemelut yang terjadi di Indonesia ini. Usaha-usaha pihak-pihak lain yang ingin merontokkan NKRI, yang memisahkan NKRI, kami batalkan semua niat-niat mereka itu di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan beri hikmat, berikan kebijaksanaan buat pemerintah kami dalam memberi langkah-langkah keputusan yang diambil dengan tepat. Kami berdoa untuk Polri, untuk juga TNI, Densus 88, kami berdoa untuk BIN. Oh Tuhan, kami mau berdoa mereka yang diutus ke Sulawesi juga untuk menangkap teroris dan juga menangani kasus-kasus yang membuat resah masyarakat. Biarlah Tuhan tolong, berikan hikmat kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka tanggap, supaya keamanan boleh dirasakan di seluruh Indonesia. Kami minta ini dalam nama Yesus. Bapak, pada tanggal 9 Desember ini akan ada pilkada serentak di 270 tempat. Kami mau berdoa Tuhan supaya terpilih orang-orang, bupati-bupati, wali kota, gubernur-gubernur dari 270 tempat ini, orang-orang yang benar takut akan Tuhan, yang mencintai negerinya, yang mencintai bangsanya. Kami minta ini dalam nama Yesus. Segala usaha-usaha orang-orang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kerusuhan, kami batalkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, dan kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia di mana saja berada. Justru lewat pandemik ini, berita Injil semakin dikumandangkan lewat YouTube, lewat media. Biarlah berita Injil, berita kabar baik yang disiarkan itu Tuhan banyak didengar orang, dan banyak jiwa yang boleh datang kepada Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan tutup ibadah kita nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami sudah di akhir ibadah ya Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk setiap firman yang sudah Bu Yani beritakan ya Tuhan. Biarlah firman itu bisa menjadi rema dalam hidup kami, dan kami bisa menjalankannya ya Tuhan Yesus sesuai dengan kemauan-Mu ya Bapak. Tuhan, terima kasih juga kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk Ibu Gembala kami, berkati beserta dengan keluarga besarnya Tuhan. Berkati juga buat Pak Endru, berkati
keluarga besarnya juga, berkati Bersterina bersama dengan keluarga besarnya juga, berkati setiap jemaatmu yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan satu persatu bersama dengan keluarga besar mereka masing-masing. Tuhan Yesus, Tuhan berkati apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan untuk setiap keluarga, biarlah Tuhan Yesus Kau dengar baik ya Tuhan apa yang mereka sedang gumulkan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan hidup kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang bersekolah, berkati setiap kami yang melayani, berkati kami setiap kami yang menjadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak-anak. Tuhan Kau berkati juga. Biarlah kami ya Tuhan semakin dekat kepadamu. Berkati kami setiap yang bekerja Tuhan, berkati kami setiap yang membuka usaha. Tuhan berkati usaha kami. Berkati kami juga ya Tuhan Yesus yang memiliki masa depan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan apapun yang sedang kami inginkan ya Tuhan Yesus. Kau berkati setiap jemaat yang ingin menikah, Tuhan berkati juga ya Tuhan kerinduan mereka masing-masing. Untuk yang punya anak juga Tuhan Kau berkati, untuk yang memiliki anak Kau berkati juga ya Bapak Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus setiap pergumulan kami, setiap kerinduan kami, kami percaya Tuhan Yesus dengar baik, kami percaya Tuhan Yesus akan mengabulkan setiap doa kami percaya mukjizat itu pasti ada dan terus ada. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau kami dalam Tuhan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa berkat saya serahkan kepada Ibu. Mari kita satu menerima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai seterusnya. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, sehingga apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan kau menjadi berkat. Haleluya. Amin.